287 miliar hanya untuk bikin kebijakan, bikin rekomendasi, bikin studi, itu nggak ada gunanya Pak untuk rakyat. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur kehadirat Allah, salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Palantara Mudo di mana saja berada, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun, dan semua dalam keadaan aman walaupun kita berada dalam keadaan pandemik COVID-19. Sahabat Palanta, hari ini kita dari Palanta ingin mengangkatkan sebuah tema, yaitu menjelang pemilu 2024. Sahabat Palanta, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kedaulatan ini ada di tangan rakyat. Dan tentu saja berbicara tentang pemilu 2024, kalau dihitung pada hari ini masih ada sekitar 3 tahun lagi, 2021-2024. Akan tetapi waktu yang 3 tahun itu sudah sangat dekat. Kita melihat bahwa ada perubahan yang dilaksanakan di dalam pemilu ini, di mana tahun 2024 akan dilaksanakan pilkada serentak di seluruh Indonesia, kemudian juga pemilihan presiden, wakil presiden, anggota DPD RI, anggota DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota. Suasana ini sudah mulai menghangat. Kita melihat di pusat, walaupun kondisinya pandemik, para tokoh-tokoh politik sudah melakukan manuver-manuver politik. Nah, misalnya beberapa waktu yang lalu, di mana ada ribut-ribut di tubuh PDIP tentang hubungan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Walaupun sebetulnya itu masih menjadi sebuah tebakan apakah itu benar-benar seperti itu, tapi banyak juga yang meyakini ini adalah sebuah gimmick politik untuk tes ombak, untuk melihat seberapa sih sebetulnya dukungan, besarnya dukungan, apakah itu kepada Puan ataukah itu kepada Ganjar Pranowo. Dan sejarah perjalanannya juga begitu, ketika PDIP mencalonkan Jokowi sebagai presiden, polanya hampir sama. Dan ada juga mengatakan bahwa ini sepertinya sungguhan, karena ancang-ancang Puan Maharani akan maju bersama-sama dengan Prabowo Subianto. Nah, kemudian juga kita lihat lagi ada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang juga melakukan gimmick-gimmick politik, ya, yang dicurigai juga untuk maju sebagai calon presiden, di mana juga sudah membangun hubungan kerjasama antar wilayah dengan Jawa Timur, Jawa Barat, dan seterusnya. Dan ada pertemuan-pertemuan intens antara gubernur dengan gubernur lainnya. Dan hal yang paling menarik itu juga adalah di mana ada podcast Deddy Kobuze bersama dengan Prabowo Subianto yang hari ini sudah mencapai 7 juta lebih viewer, di mana di situ Prabowo Subianto sudah menyatakan secara eksplisit mungkin akan maju kembali di tahun 2024 sebagai calon presiden. Nah, inilah suasana panas yang sedang bergerak pada hari ini. Namun yang menjadi pikiran kita di Palanta adalah dalam kondisi perpolitikan hari ini, rakyat ada yang bersikap
apatis karena melihat perjalanan politik sejak reformasi, sebahagian besar mungkin lebih cenderung pesimis. Nah, tentu saja hal inilah yang ingin kita sampaikan kepada para sahabat semua, bahwa sikap yang demikian tidak tepat. Karena apa? Proses politik ini sangat menentukan hajat hidup kita. Dan hari ini kita diributkan dengan sebuah isu bahwa akan dikenakannya bahan pokok dengan tarif pajak. Jadi gula, minyak, beras dan seterusnya. Mungkin dan kemudian juga akan dipajaki juga soal sekolah, dan tentu saja ini berkaitan dengan kehidupan kita keseharian. Nah, karena itu persoalan politik adalah persoalan kehidupan kita, bukan hanya siapa yang akan menjadi presiden, menjadi bupati, menjadi wali kota atau jadi gubernur, akan tetapi adalah bagaimana sebuah produk kebijakan-kebijakan harus lahir berpihak kepada rakyat, bukan kepada kelompok atau kepentingan-kepentingan tertentu. Nah, tentu saja 2024 ini sangat penting bagi kita, karena bagaimanapun harus diakui di tahun ini periode kedua Presiden Jokowi dilanda oleh pandemik yang mungkin juga pandemik ini penuh dengan spekulasi. Wallahu alam, mana yang benar kita juga tidak tahu. Yang terjadi hari ini adalah kondisi ekonomi porak-poranda, dan momentum kebangkitan ini sepertinya kita sangat pesimis bahwa di 2021 sampai 2024 ini kondisi itu akan membaik. Nah, tentu saja 2024 menjadi titik balik yang kita harapkan. Negeri ini akan bangkit, ekonomi ini akan jadi pulih, orang miskin semakin berkurang, pengangguran akan semakin turun, pendidikan akan jauh lebih baik dari hal-hal yang sekarang. Di pandemik ini kita melihat bahwa anak-anak kita, anak-anak didik itu mengalami penurunan kualitas. Bagaimanapun itu tidak bisa kita pungkiri. Mereka tidak berinteraksi secara sosial dengan teman-temannya. Mereka tidak mereka lebih banyak berdiam di rumah dan hanya berinteraksi melalui gadget. Dan tiba-tiba hari ini mereka sudah ada yang tamat SD, tamat SMP, tamat SMA, 2 tahun itu hanya belajar dari rumah. Nah, 2024 ini penting bagi kita, bukan hanya siapa yang menjadi presiden, siapa yang akan menjadi gubernur, dan siapa yang menjadi bupati, wali kota, tetapi juga penting bagi kita adalah siapa yang akan mewakili kita di DPRD, mulai dari DPRD tingkat kabupaten kota, DPRD provinsi, dan juga di DPR RI. Nah, semua kebijakan pemerintah itu akan dituangkan dalam anggaran belanja, anggaran pendapatan belanja negara (APBN) atau anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Dan tentu saja APBD, APBN ditetapkan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan begitu juga dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah. Hal ini sangat penting bagi kita, bagaimana kita memiliki wakil-wakil rakyat yang betul-betul berjuang, berpihak kepada rakyat. Nah, beberapa waktu yang lalu viral misalnya di DPR RI, betapa misalnya anggaran itu disusun oleh salah satu kementerian yang tidak berpihak sama sekali kepada rakyat. Banyak angka-angka yang miliaran yang dianggarkan yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. Anggaran itu lebih kepentingan birokrasi daripada kepentingan rakyat itu sendiri. Inilah contohnya, seperti video ini. Pak Menteri, nanti saya akan serahkan kepada Bapak. Saya kadang-kadang nangis lihat anggaran 2021 Kementerian SDM. 287 miliar
hanya untuk bikin kebijakan, bikin rekomendasi, bikin studi, itu nggak ada gunanya Pak untuk rakyat. Karena saya pernah minta di ruangan ini, mana hasil studi yang tahun-tahun sebelumnya. Saya kan di Komisi 7 dulu, saya bandingkan, saya bongkar kemarin file, saya jajarin semua. Itu redahan dan berulang-ulang. Ya, contohnya untuk membuat permen menteri saja, ya, di sini. Nanti saya serahkan sama bapak-bapak teliti. Untuk membuat permen menteri masa perlu 4 miliar, 4,8 miliar. Ya, 4,9 miliar untuk membuat draft Kepmen kewilayahan subsektor mineral dan batu bara. Kalau baru mau bikin sekarang, ada lagi juga rekomendasi pemanfaatan batu bara dan BBM untuk pembangkit tenaga listrik. Kalau baru mau bikin rekomendasi sekarang, selama ini Kementerian SDM kerjanya apa ya? Gak ada kerjanya, semua baru mau dibuat studi, baru mau dibuat kebijakan, baru mau dibuat rekomendasi. Nangis saya Pak lihat ini. Di mana hati nurani bapak-bapak dan ibu-ibu di Kementerian SDM? Saya tahu pekerjaan gini nih nggak bisa diperiksa oleh KPK, nggak bisa diperiksa oleh BPK. Karena intangible, nggak kelihatan. Tapi bapak-bapak nggak punya hati semuanya. Ya, saya serahkan nanti ke Pak Menteri, saya sudah rekap Pak, 2021 287 miliar hanya untuk bikin, Bapak bikin Kepmen aja 4,9 miliar, satu Kepmen. Malah saya minta dalam kesimpulan rapat disebutkan, setiap rapat saya minta paparan dari studi dan kebijakan rekomendasi yang sudah dibiayai oleh uang negara. Kita biot, saya mau tahu apa rekomendasi yang Bapak berikan kepada bangsa ini, ya, rekomendasi efisiensi tenaga listrik, efisiensi harga listrik, rekomendasi penurunan susut jaringan tenaga listrik. Makanya saya minta ini dirapatkan juga di Bapak Presiden, semua rekomendasi kebijakan studi yang dianggarkan disampaikan, ya. 287 miliar dikurangi dengan DEN, kurangi BPH itu masih ada 260 miliar. Ya, ini Pak, tolong nanti Bapak saya kasih rekapitulasi saya, dan Bapak bisa lihat di mana hati kalian semuanya. Kemudian di sini ada diklat masyarakat bidang SDM 1610. Ini siapa ini? Jadi intinya begini Pak, kalau saya lihat porsi anggaran, walaupun teman-teman ya apresiasi ini. Oke, memang itu tugas Bapak, tugas kementerian. Tetapi, kalau dibandingkan porsi anggaran yang dihabiskan secara internal, itu masih kecil itu untuk masyarakat. Apalagi Pak Sekjen pernah di ruang pimpinan mengatakan, iya Bu, karena termasuk uang jalannya waktu ngawasin, uang jalan. Ya jangan, itu uang jalan kalian, jangan dimasukkan jadi belanja untuk masyarakat. Pak Sekjen ingat kan saya pernah ngomong gitu? Nah, sahabat Palanta, betul 2024 masih lama. Tapi mari kita cermati dari sekarang siapa saja wakil-wakil rakyat di daerah kita yang peduli terhadap rakyat, terhadap kita, yang mewakili suara kita di parlemen, yang mewakili suara kita apakah itu di tingkat 2 kabupaten kota dan di provinsi maupun juga DPR RI. Mereka semua mendapatkan fasilitas dari uang rakyat, dari pajak, dari uang yang kita bayarkan kepada negara. Dan tentu kita mengharapkan juga bahwa negara itu hadir di dalam kehidupan kita, mengangkatkan diri kita, masyarakat secara umum itu adalah dari kesejahteraan. Dan kita menginginkan anggaran-anggaran itu bukan dihabiskan hanya untuk operasional pemerintah dan miliaran uang yang ada tidak menyentuh kesejahteraan masyarakat. Dan angka kemiskinan yang semakin tinggi dan seterusnya. Kalau sebetulnya negara ini dikelola dengan baik, karena ada
sistem pemerintahan kita itu dibagi sudah atas 4 wilayah. Ada pemerintahan pusat, ada pemerintahan provinsi, ada pemerintahan kabupaten kota, dan ada desa. Nah, begitu juga dengan desa misalnya. Hari ini sudah diturunkan anggaran untuk pemerintah desa yang luar biasa juga. Hampir setiap desa itu setiap tahunnya menerima bantuan dana desa sekitar 1, sekian miliar lah, ada yang 2 miliar, 1,5 dan seterusnya. Tapi yang menjadi keprihatinan kita adalah daerah masih berorientasi membangun itu adalah fisik. Masih bicara soal irigasi, masih bicara soal jalan, masih bicara soal bangunan gedung, dan tidak banyak yang dianggarkan bagaimana memberdayakan masyarakat ini supaya keluar dari kemiskinan. Dana desa juga demikian. Nah, tentu saja menjelang 2024 ini penting bagi kita adalah untuk mencatat itu semua, dan saat itulah kita perlu menentukan pilihan terhadap orang-orang yang tepat mewakili kita di 2024. Sahabat Palanta yang dirahmati oleh Allah di mana saja berada, seri ini akan kita bahas dalam beberapa segmen menjelang 2024. Dan jangan sampai ada lagi politik uang dengan hanya 150.000, 200.000, 400.000 mungkin soal membeli suara, karena semuanya hari ini orang-orang yang menginginkan untuk menjadi wakil rakyat, menjadi kepala daerah, dan menjadi apa saja, semuanya sudah tahu dengan medan, mereka mempunyai konsultan dan seterusnya yang bisa meninabobokkan kita, yang akhirnya setelah mereka sampai tidak berbuat untuk rakyat. Dan sekali lagi 2024 jangan sampai terkecoh. Demikian sahabat Palanta, mudah-mudahan ini bisa menggugah kita semua. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.